Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, IHBS Insight kali ini meliput kegiatan rihla siswa SMP Ibnu Hajar Boarding School ke wisata Citra Alam Cilember Bogor. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Berakhirlah hari-hari ujian akhir semester. Saatnya kami merefresh pikiran. Setelah beberapa hari kami berikhtiar semaksimal mungkin meraih nilai terbaik. Liburan semester kali ini, kami peserta didik SMP Ibnu Hajar Boarding School beserta para asatidz dan musyrif atau wali asrama melakukan perjalanan menuju wisata Citra Alam Cilember, tepatnya Desa Jogjogan, Cilember, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Perjalanan kami dimulai dengan berkumpul di Ma'had tercinta Ibnu Hajar Boarding School. Diinstruksikan oleh Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan yaitu Ustadz Zaki. Setelah itu kami pun berjalan kaki menuju full bus. Dengan penuh keceriaan dan kegembiraan, kami menikmati perjalanan menuju kota hujan. Tak sabar kami ingin segera merasakan udara sejuk kota Bogor. Sesampainya kami di Cisarua, kami berkumpul kembali dan mendengar arahan dari Ustadz Zaki dan Ustadz Faruk. Selanjutnya, kami bergegas menuju wisata Citra Alam Riverside. Alhamdulillah, setibanya kami di Citra Alam, kami disambut oleh seorang trainer muda dengan kepiawaiannya menyulap perhatian kami. Ada pemburu maka si tupai harus pindah ke pohon yang lain. Dan saya bilang awas. Sehingga kami sangat menikmati berbagai macam games atraktif di sini. Melatih kekompakan, kesolidan, dan kerjasama di antara kami. Serunya. Jangan cepet-cepet. Ayo, Semuanya harus kompak, kaki nggak boleh keluar dari terpal. Jangan dulu. Kanan. Ayo, 1, 2, 3. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Ya, memang betul. Ruang terbuka atau outdoor merupakan media atau sarana yang memberikan keluasan baik pada gerak fisik ataupun psikomotorik, maupun emosi atau afeksi dan berpikir atau kognisi bagi pesertanya. Pelatihan dengan media outdoor memberikan beberapa nilai tambah. Metode ini terbukti efektif karena berbeda dengan pelatihan dalam ruang atau indoor yang konvensional dan hanya menyentuh aspek kognisi saja. Manfaat pelatihan outbound diantaranya adalah peserta akan dapat lebih memahami arti yang sebenarnya dari sebuah tantangan. Peserta akan dapat belajar pentingnya memiliki jiwa yang tidak mengenal putus asa. Peserta juga akan mendapatkan pemahaman tentang motivasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Peserta akan lebih arif dalam melihat potensi diri. Kemudian, peserta juga akan mampu memaknai dengan benar arti dari kata komunikasi efektif. Kami tidak bisa melukiskan kebahagiaan dan kegembiraan ini, apalagi perhatian yang satu ini, merayap di kubangan air ala tentara. Peserta akan mendapatkan kesegaran baik secara jasmani maupun rohani. Permainan selanjutnya adalah Flying Fox. Pelintasannya cukup panjang, kurang lebih 50 meter. Permainan ini sangat memacu adrenalin dan melatih mental. Untuk menjaga keselamatan, kami diwajibkan memakai tali pengaman dan helm yang dipakaikan oleh instruktur agar ketika kami meluncur tetap aman dan terkendali.
Hus, spontan jantung kami berdebar merasakan permainan yang satu ini. Rasanya enak, seru, ya, asik, dan ceria. Ya. Itu semua kita dapatkan di Arung Jeram. Rencana ataupun kita ke depannya supaya anak-anak itu fresh lagi, ya kan. Kemudian bisa lebih akrab ke guru, bisa lebih akrab ke siswa-siswa yang lain. Ya kan. Itu rencana dan kita ke depannya. Nasihat untuk anak-anak ya kita nasihatkan setelah ini jangan sampai melupakan apa yang telah kita lakukan bareng-bareng di sini. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata alam-alam seperti ini kan kita bisa ambil hikmahnya, ya kan? Tidak ada air yang mengalir, tidak ada gunung-gunung ataupun tidak ada suasana yang dingin kecuali itu adalah hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siap nggak? Ya, Bang. Siap. Doakan. Boleh lebih dapat waktu sama pesantren sama ibu teman semua dan sama guru semua canda semua main. Seru aja setahun sekali. Senang nggak? Senang. Awalnya takut. Ngeri gitu, takut jatuh. Alhamdulillah kita merasakan kebahagiaan ya yang sehari-harinya kita habiskan untuk mengajar anak-anak. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kita temukan kebahagiaan. Kita mungkin bisa katakan kita recess apa yang ada di otak kita selama ini yang penuh dengan kepenatan, penuh dengan keseharian yang macet di jalanan Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita merasa plong dengan semuanya. Kita bergembira, bermain bersama anak-anak. Tadi sebelum zuhur saya main futsal, terus kemudian istirahat sebentar, terus saya bermain arung jeram. Dalam semuanya kan wa fi kulli syai'in ayah tadullu lahu annahu wahidu. Dalam sebuah syair disebutkan pada setiap sesuatu itu terdapat tanda-tanda bahwasannya Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi. Misalnya kita bisa mendapatkan ibrah, bisa kita mendapatkan pelajaran. Anak-anak menghadapi UKK mungkin sedikit khawatir memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah mereka pada hari ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Setelah kami merasakan hebatnya bermain flying fox, saatnya bermain arum jeram. Sungguh luar biasa permainan yang satu ini. Melintasi air dan bebatuan yang besar, ditambah udara sejuk Bogor, membuat tubuh kami segar dan kedinginan. Pada malam harinya, kami berkumpul di aula area outbound. Kami mencurahkan pesan dan kesan kami atas segala permainan yang telah kami nikmati selama hari ini. Makanya dia kurang.
Pagi hari, di tengah udara yang sejuk di kota hujan ini, membuat tubuh kami semakin nikmat untuk tidur. Setelah kemarin menikmati berbagai games. Pagi ini insya Allah kami akan trekking atau mendaki menuju Curug 7 Cilember. Seperti apa ya? Tentunya tatkala kita mendengar kata mendaki, tentu saja jalannya terjal dan menanjak. Kami harus persiapkan tenaga ekstra. Dimulai dengan berkumpul di depan citra alam dan dipandu oleh ustadz yang memimpin kelompok. Dengan ikut sama Bapak di dulu. Perjalanan menurun dan menanjak menuju Curug Cilember membuat napas kami terengah-engah. Masya Allah, walaupun jalan yang kami tempuh cukup jauh, kami harus tetap semangat. Kami yakin panorama Curug Cilember di atas mampu menghilangkan rasa lelah tubuh kami. Kami terbiasa hidup di perkotaan yang penuh dengan hiruk-pikuk Jakarta dan aktivitas padat ibu kota. Nah, tak sabar kami ingin segera mencapai Curug Cilember. Alhamdulillah, tiba di pintu gerbang Wana Curug Cilember. Ustadz Zaki menginstruksikan siswa masuk menuju Curug Cilember satu persatu, serta dipimpin oleh Ustadz pembimbing kelompok. Selanjutnya, kami mulai mendaki. Vegetasi awal yang menemani pendaki biasanya adalah hutan-hutan dengan tumbuhan yang lumayan tinggi. Merupakan ciri khas daerah Pegunungan Bogor. Jalanan yang menanjak dan dekat dengan jurang harus kami lewati. Meski lelah dan napas kami terengah-engah, kami tetap semangat menyusuri jalan menanjak di bawah rindangnya pepohonan yang sejuk. Enak. Foto apaan, Kak? Alhamdulillah, tibalah kami di Curug 5 Cilember. Peserta didik ada yang bermain di air terjun, ada pula candaan menikmati dinginnya air Cilember. Canda, tawa, dan riang mereka sungguh melukiskan kebahagiaan mereka. Alhamdulillah, kesan-kesan saya selama mengikuti rehla ini sepertinya nggak percaya, karena tahun lalu saya merasa nggak kuat untuk sampai ke curug air terjun Curug Lember ini. Alhamdulillah hari ini dengan semangat, dengan motivasi bahwa anak-anak harus bisa, berarti saya pun harus memberikan contoh supaya bisa naik ke Curug 5. Ya, sebagai kepala sekolah, saya senang sekali bahwa acara rehlah yang sudah direncanakan sekian lama, di mana anak-anak
berjuang cukup lama untuk melakukan pembelajaran dan akhirnya ujian terakhir UKK. Maka dengan rela ini menjadi tidak penat, menjadi refresh kembali. Jadi untuk tahun ke depan mungkin motivasi kembali untuk belajar lebih giat lagi. Harapan ke depan bahwa motivasi, belajar, keberanian, kemandirian harus meningkat lagi dibanding tahun-tahun lalu. Di mana kakak-kakak kelasnya sudah berhasil dengan nilai ujian nasional yang tinggi, bahwa untuk tahun ini anak-anak harus mendapat nilai yang lebih tinggi. Dan ini memang harus dorongan dari para asatid, juga motivasi anak-anak, begitu pula untuk para wali santri. Merelaksasi pikiran kami yang terbiasa hidup di perkotaan, penuh dengan kebisingan dan kejenuhan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, sempurnalah segala kebaikan. Suara keningan alam ciptaan Allah yang luar biasa semakin menyegarkan pikiran kami. Oh, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguh sangat terkesan ya melihat anak-anak yang demikian bergembira. Kemudian alhamdulillah mereka bisa sampai ke puncak curug kelima. Ada beberapa siswa yang asalnya mogok. Di antaranya adalah ini nih, Muhammad Abror. Nah sekarang sudah menikmati, sudah sampai pada puncaknya. Alhamdulillah sudah sampai, suatu kenikmatan yang luar biasa ya bagi warga Indonesia. Khususnya saya yang pernah tinggal di negeri Arab. Melihat air yang demikian jernih ini, Masya Allah. Suatu karunia yang sangat luar biasa, yang sangat jarang. Dan kita bisa melihat di sini banyak turis-turis dari negara Timur Tengah. Jauh-jauh mereka ke sini untuk melihat air yang demikian jernih, gunung yang demikian hijau. Bagi mereka ini adalah suatu jannah, suatu surga yang luar biasa. Kemudian saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghantarkan anak-anak kita dengan selamat ke sini. Dan untuk kepanitiaan tahun depan saya harapkan lebih baik lagi dari yang telah kita laksanakan pada tahun ini. Dan kita memang telah mengikuti berbagai permainan yang sungguh sangat menarik dan mengolah kerjasama kita ya. Kita melatih kerjasama kita. Ada beberapa training yang menurut saya perlu diadopsi di HBS. Kemarin ada lomba arung jeram, kemudian flying fox, kemudian meniti di atas batang kayu. Secara bersama-sama itu memerlukan kerjasama yang sangat kuat. Kemudian main petak umpet pohon-pohonan ya. Itu juga Masya Allah sangat kreatif, sangat sangat menuntut untuk kerjasama kita. Dan ini mungkin perlu untuk diadakan di HBS. Terutama ketika masa orientasi siswa, di mana permainan-permainan itu cukup untuk mempercepat masa orientasi, masa perkenalan di antara para siswa. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, kepada direktur, kepada wakil direktur, kepada Ustadz Zainal, dan kepada wakil direktur, kepada Bapak Apandi. Kemudian kepada Insinyur Bina Dwifa sebagai kepala sekolah, dan kepada sekretaris Ustadz Zaki, kemudian kepada bendahara Ustadz Deden. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Kemudian kepada anak-anak yang kami banggakan, kami cintai. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan pelajaran yang berharga dan mendapatkan kesegaran kembali ketika antum semua kembali ke IHBS dengan semangat yang baru setelah kita melaksanakan rihlah ilmiah ini. Bapak bangga kepada antum sekalian dan tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan antum meraih prestasi
baik di dunia maupun di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin main arung jeram, flying fox. Ya pokoknya dari hari pertama sampai hari kedua semuanya seru lah, kegiatannya seru-seru. Bareng angkatan juga kan seru-seru. Untuk event Rihlah kali ini cukup bagus buat anak-anak karena ini membuka wawasan mereka tentang alam, bagaimana ciptaan Allah yang maha besar ini, sehingga mereka bisa lebih menghargai alam dan sesama. Kesan saya ya itu bagus sekali untuk Rihlah selanjutnya ke alam. Karena anak-anak ini kan anak-anak yang biasa di kota, jarang di alam, jadi ini membuka wawasan mereka. Pesannya buat anak-anak supaya lebih menghargai alam dan bisa menjaga kebersihannya, sehingga bisa menjadi contoh ke masyarakat pada saat mereka nanti keluar dari sekolah. Ya Rihlah ke depan kalau bisa alam lagi. Jadi seperti inilah alam, terserah mau di alam yang di pantai atau pokoknya menunjukkan betapa agungnya Allah dengan ciptaannya. Saatnya kami kembali turun dari Curug Cilember ini dan bersiap pulang ke Jakarta. Rihlah kali ini sungguh-sungguh menyenangkan. Ciptaannya yang indah menunjukkan kita sebagai makhluknya yang kecil ini tak pantas untuk bersikap angkuh dan besar kepala. Semoga kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Amin. Allahumma amin. Demikian laporan IHBS Insight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditimpa.